Oke, halo. Em, Pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita mengimport, men-setup scene-nya dulu. Setup scene shot-nya. Jadi tools-nya udah diaktifin, ini mengaktifkan ini end panel pakai tombol N atau ini segitiga diklik. Nanti ada hika panel. Nah ini. Oh, project selector kayaknya belum tak setting ya. Project selector ya, nanti tak installin. Jadi pertama kita perlu memilih setup files dulu. Jadi ini klik salah satu setup files, klik. Dia akan men-setting biar ada beberapa hal kayak NLA editing ini jadi ada NLA editing ini. Terus dan ini basepad dan macam-macamnya. Nah, yang kedua setelah itu perlu men-setting kita lagi ngerjain lagu apa, misalnya lagu misalnya apa ya, bintang kecil, atau sebentar kita coba misalnya lagu tes, kita cuma lagu tes. Jadi ini yang perlu diganti, ini basepadnya dia udah nyeting, temnya udah nyeting, LA itu lagu anak, ini tes, dan ini scene shot take dan sebagainya itu ada di sini. Jadi kamu masuk ini bagian sini, yang bagian ini yang paling bawah, custom properties. Nah ini banyak, ini judul lagu harus diisi. Nah ini scene berapa, shot berapa, take berapa. Scene itu nanti kalau misalnya ganti scene, ganti adegan, itu ganti scene, shot, ganti scene-nya sama, ganti shot, take. Dan ini notes ini biasanya untuk menandakan misalnya adegannya apa, adegannya misalnya kubus atau adegan Mika lari atau apa. Lalu kita perlu ngeset berapa jumlah frame-nya, misalnya 100 frame. Oke. Nah ini perlu dilakukan pertama kali. Yang dilakukan kedua adalah kita mengimport objek. Oke, ini bisa di delete. Ada lampu, ini juga di delete. Lampu delete. Oke, oh ya, untuk kamera ini pakai pakai tombol tengah diputar-putar. Kalau misalnya udah sesuai dengan kameranya, ini perlu di key, atau kalau misalnya mau keluar dari mode kamera kita pakai insert 00. Nah, oke, selanjutnya adalah cara mengimport itemnya. Mengimport itemnya ini bukan ada di sini tapi ada di tool. Nah ini ada simple asset manager. Nah ini kita tinggal pilih kategorinya. Saya biasanya setnya dulu, misalnya baru karakter. Prop ini ada banyak juga, tapi ada baiknya kita ingat namanya biar lebih gampang. Jadi misalnya ini kita mau setnya apa, subkategori. Nah ini macam-macam. Ada yang udah ada langitnya, ada yang belum. Nah misalnya ini adalah set farmhouse. Set farmhouse ini udah, ini diklik, cari yang ada thumbnailnya. Ini udah ada thumbnailnya. Lalu khusus untuk set ini pakai link aja, di link. Klik, dia langsung masuk di sini. Oke, ini udah masuk. Nah ini masih lepasan, biar kita bisa, tapi nggak bisa diapa-apain, nggak bisa digerakin, biar kita bisa menjadikan ini satu objek. Nah ini di sebelah kanan ini ada set farmhouse, di segitiganya dimasukin, ini diklik kanan di instance to scene. Jadi ini cuma jadi satu objek, lalu yang ini set farmhouse ini di unlink. Nah, jadi kita udah punya satu objek. Nah ini biar nggak berat, ini ditutup, end panelnya ditutup. Nah sekarang ini jadi nggak berat. Nah sekarang kameranya diarahin. Nah ini kamera. Oke. Untuk mengedit parameter kamera ada di sini. Dipilih kameranya dulu. Lalu ini parameter kamera di sini. Nah ini langitnya nggak kelihatan karena klik N-nya dijadiin 1000 misalnya.
Nah, ini langit belakang kelihatan. Biar kelihatan teksturnya ini dihidupin. Viewport shadingnya dihidupin. Nah, ini masih gelap karena belum ada light. Kita pakai yang ini dulu. Nah, oke. Sekarang kita masukin karakter. Saya kasih contoh aja. Misalnya karakter. Misalnya ada Wamika Pito, misalnya Pito. Kita pilih yang ada thumbnailnya ya, ingat ya. Saya Pito. Khusus untuk karakter bukan di link tapi pakai append. Dia akan masuk di center. Nah, di paling tengah sudah ada animasinya. Nah, ini kalau kita mau menggerakkan ini, kita masuk ini modenya yang ini dulu, transparan. Yang menggerakkan posisi dia yang paling besar lingkarannya. Biar kelihatan. Gizmo-nya dihidupkan dulu. Nah, ini digerakin di posisinya. Jadi nanti kebanyakan cuma ngatur-ngatur ini aja. Oke, ini udah. Nah, ini kita udah punya Pito di depan kandang. Cuman ini kan dia belum looping. Kita perlu ngeset dia looping. Nah, ini udah ada library. Ini ada Pito. Kalau nanti ada banyak, bakal ada banyak di sini. Ini ada Pito, ada macam-macam. Ini ada miong-miong, ada joget, ada tiduran, ada nonton happy. Nah, misalnya kita mau yang tadi yang joget ini, tapi kita pengen lebih lama. Ini diklik di sini. Lalu N panel yang ini di tombol N. Ini pilih yang strip, active strip ini. Bawah ada action clip, ini repeatnya ditambahin. Jadi dia bakal mengulang. Dia akan ngelup. Nah, sesimpel itu. Oh ya, ini biar nggak ikut gerak. Di aku udah setting si kontrol. Nah, kalau misalnya itu ada di sini view lock kamera view-nya dihidup matikan, dimatiin dia langsung. Nah, gitu. Oke. Terus kalau mau gerakin kamera, pilih kameranya. Frame awal, set key, lalu frame akhir, misalnya digerakin G untuk gerak, G sumbu X misalnya. Tombol I lagi. Nah, ini keyframe nya. Animasinya. Oke, sesimpel itu aja. Nah, sekarang kalau misalnya udah, oh ya ini tadi kita save. Sorry, tadi lupa nge-save-nya. Ini kan masih belum di-save. Lewat hingga panel ini. Panel new save. Jadi sebenarnya di depan tadi kita langsung new save. Dia akan menyimpan sesuai dengan parameter kita yang udah kita setting tadi. Jadi ini misalnya tadi udah di setting, sorry, semuanya udah di setting. Dia, nah path-nya ini LAI test scene dan sebagainya, ini tag. Kita coba cek, ini ada di animation, di LAI, nah ini tes, ini filenya. Dia langsung masuk di situ, jadi nggak perlu mikir dia nyimpannya di mana. Tes. Pokoknya tadi audionya kurang kencang ya. Oke. Setelah itu selesai, ini belum ada lightingnya. Kita perlu ngasih lighting. Jadi ini ada Hika panel, ada create sun, dia bikin lighting otomatis. Nah, ini udah ada lighting otomatis. Cuman ini perlu di setting biar misalnya nggak terlalu tajam, ini di rotate. Terus ini bisa diputar.
Sorry, ini controllernya nggak kelihatan di lingkaran ini. Di rotate seperti bagaimana kita pengen. Dan setelah ini selesai, disiapkan dia untuk render. Jadi ini ada prepare render. Dia langsung lebih terang. Nah, sudah siap. Oh ya, ada satu lagi adalah ini mau di set dia JPEG atau PNG atau MP4. Oke. Kalau misalnya kita mau dia transparan, kita mau dia backgroundnya transparan, kita setnya JPEG. JPEG diklik aja, nanti dia mengganti di sini. Tapi kalau kita mau dia backgroundnya solid gini, kita pakai JPEG. Sorry, tadi PNG, ini dia langsung JPEG. Lalu terakhir, kadang kita butuh deep of field, jadi biar dia bokeh. Ini caranya di shift dan klik kanan di objek yang mau difokusin, shift klik kanan sini. Nah, ini akan lingkaran, ada lingkaran di situ. Oke, kalau udah balik ke mode kamera, ini dipilih ini make DOV. Jadi dia bikin bokeh otomatis. Nah, ini tinggal kita set apakah bokehnya sudah cukup apa belum. Ini di kamera, pilih kamera di profil. Nah, ini f-stopnya bisa kita atur seberapa bokeh kita pengen. Untuk ngetesnya harus di render f12. Nah, ini terlalu bokeh misalnya, bisa dikurangin. Jangan banyak-banyak sih kalau misalnya mau setting bokeh. Oke. Nah, ini udah cukup, kita udah selesai satu scene. Cukup cepat, ini nggak sampai 10 menit. Cuman ini sebenarnya ini masih perlu dikasih awan dan sebagainya, dan tergantung adegannya mau apa ya. Ini misalnya keterangannya adegannya Vito joget di depan kandang. Nah, kayak gini nih. Ini kalau udah, ini tinggal file save. Nah, ini pastikan ini save atau Ctrl S. Ini nanti kalau render dia udah otomatis pathnya, kamu udah nggak usah ngeset kemana dan macam-macam. Jadi tinggal render aja. Oke, kurang lebih gitu. Silahkan dicoba-coba dulu. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Ini masih banyak hal-hal tips-tips lain sebenarnya. Cuman ini basic buat import barang. Harusnya sudah cukup buat coba-coba nanti. Oke. Thank you.